She said, what if I dive deep? Will you come in after me? Will you share your flaws with me? Let me know. Yeah, I told her thinking is all wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang Obsessive Compulsive Disorder atau OCD dan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Di sini saya, Violita Putri Nindiawan, akan membahas mengenai definisi OCD, faktor yang menyebabkan individu bisa menderita OCD, dan tipe-tipe atau klasifikasi dari OCD itu sendiri. Nah, sebenarnya OCD itu merupakan singkatan dari Obsessive Compulsive Disorder atau di bahasa Indonesianya biasa kita sebut dengan gangguan obsesif kompulsif. Yang mana obsesif di sini merupakan pikiran atau kognisi dari individu yang menjadi obsesif. Sedangkan yang kompulsifnya itu merupakan tindakan atau gerakan repetitif yang dilakukan oleh individu tersebut. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwa OCD itu merupakan gangguan kecemasan yang diderita oleh individu, yang mana individu ini dia tidak bisa mengontrol pikirannya sendiri dan tidak bisa mengontrol pikirannya yang obsesif dan tidak bisa mengontrol untuk tidak melakukan gerakan atau tindakan repetitif. Yang mana biasanya tindakan repetitif itu akan dilakukan sekitar selama kurang lebih dari 1 jam atau setengah jam, yaitu tergantung dari individunya sendiri. Dan biasanya relatifnya itu seperti itu. Nah, kenapa individu bisa terkena OCD? Itu ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor dari genetik atau faktor turunan dari orang tuanya atau dari kakek neneknya, dan itu bisa aja dan tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kepada anak dan cucunya. Dan yang kedua itu ada yang faktor biologis. Faktor biologis ini yang mana adanya kesalahan pada fungsi kerja otak. Nah, biasanya kalau misalnya orang yang memiliki serotoninnya yang rendah, maka dia tidak akan menutup kemungkinan bahwa individu ini bisa terkena atau bisa menderita OCD. Faktor yang ketiga itu ada faktor kepribadian atau personality orang-orang. Biasanya orang-orang yang kepribadiannya itu yang biasanya rapi, yang cerewet, atau yang perfeksionis, dia akan lebih mudah atau akan rawan terkena atau menderita obsessive compulsive disorder. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena biasanya ya orang yang perfeksionis itu dia segala sesuatunya akan dilakukan secara sistematis dan dia akan stres kalau misalnya kerjaannya itu nggak benar, nggak rapi. Nah, kalau orang OCD, kalau dibiasain maka tidak akan menutup kemungkinan orang yang perfeksionis ini akan menjurus kepada perilaku atau menderita dari OCD itu sendiri. Nah, beda ya antara individu yang perfeksionis dengan individu yang OCD. Kalau orang yang perfeksionis, dia itu akan melakukannya secara sistematis, akan rapi, sama, tapi tidak ada tindakan repetitif. Beda sama dengan OCD. Kalau OCD, dia emang benar-benar karena dia memiliki pikiran yang obsesif untuk menekan gangguan kecemasan dan menekan kestresan atau kecemasan yang dia punya apabila dia tidak melakukan gerakan itu, atau dia merasa adanya bahaya, maka dia akan melakukan tindakan repetitif atau tindakan yang berulang-ulang. Nah, itu bedanya antara orang yang perfeksionis dan orang yang OCD. Tapi orang yang, balik lagi seperti pernyataan saya di awal, kalau orang yang perfeksionis kalau tidak dikontrol dengan baik, lama-kelamaan tidak menutup kemungkinan bahwa individu ini bisa menderita OCD. Nah, materi yang selanjutnya akan saya bahas itu mengenai tipe-tipe atau klasifikasi dari OCD. Yang pertama itu ada tipe hygiene atau tipe kebersihan, yang mana dia memiliki obsesif atau pikiran si individu ini dia akan terkontaminasi dengan virus atau kuman-kuman. Nah, biasanya orang hygiene ini dia memiliki tindakan repetitif atau melakukan gerakan pengulangan untuk cuci tangan, untuk kebersihan tangannya, ya including badan dia lah gitu kan. Tapi yang biasanya yang teman-teman mungkin sudah pernah lihat atau sudah pernah tahu tentang orang yang melakukan gerakan pengulangan tentang cuci tangan. Nah, biasanya itu tuh salah satu contoh kalau misalnya dia itu penderita OCD. Nah,
Kalau misalnya kita cuci tangannya cuma sekali, beda sama orang OCD. Orang OCD akan melakukan gerakan yang berulang-ulang. Misalnya yang kita kan ada 6 gerakan yang dari memang benar-benar dianjurkan dari WHO bahwa untuk cuci tangan yang benar untuk tidak terkena virus gitu kan. Pas baru masa pandemi seperti ini kan kita diajarkan atau kita dianjurkan untuk mencuci tangan dengan 6 gerakan yang dilakukan 6 gerakan yang yang seperti dikasih tahu sama pihak WHO gitu kan, ada 6 gerakan. Nah, bayangin aja, ada atau enggaknya corona, ada atau enggaknya pandemi ini, orang penderita OCD akan melakukan gerakan itu setiap hari atau bahkan dalam sehari itu akan melakukan gerakan tindakan repetitif yang berulang-ulang sampai tangannya itu kering, dan bahkan yang parahnya ada yang sampai luka tapi dia masih tetap cuci tangan. Karena dia emang merasa kalau misalnya dia tidak melakukan gerakan itu, dia akan terkontaminasi virus dan dia akan sakit gitu. Nah, tipe atau klasifikasi yang kedua itu ialah simetri. Simetri itu merupakan biasanya individu akan meletakkan barang atau meletakkan file itu secara rapi, otomatis. Maksudnya di sini ialah dia akan menyusun barang atau menyusun file, berkas-berkas dia kah, buku dia kah, itu diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Itu akan diurutin sehingga terlihat rapi. Dan biasanya orang yang simetri ini juga dia memiliki kebiasaan untuk meletakkan meletakkan pakaian atau misalnya di lemari dia akan mengurutkan dari yang dari warna-warna yang soft ke warna-warna yang ke dark. Jadi ada gradiasi warna antara baju-baju atau antara buku-buku yang ia letakkan. Yang tipe ketiga itu ada namanya tipe hoarders. Tipe hoarders di sini yang mana individu tidak bisa untuk membuang kemasan-kemasan atau tiket. Pokoknya dia nggak bisa ngebuang barang-barang yang sebenarnya kalau di pandangan kita, di perspektifnya orang normal, itu merupakan sampah. Sedangkan kalau mereka, dia merasa itu tuh dia memiliki keterikatan, dia nggak bisa untuk ngebuang barang-barang tersebut. Nah, mungkin teman-teman bisa bisa lihat contohnya. Jadi itu ada di salah satu platform Instagram kalau saya nggak salah. Jadi baru-baru ini ada mahasiswa yang dia memiliki OCD hoarders. Jadi dia nggak bisa untuk membuang barang-barangnya sehingga dia cuma punya space di kos-kosannya dia untuk dia tempat tidurnya aja. Selanjutnya itu ada yang tipe orang-orang yang dia merasa takut akan adanya bahaya apabila dia tidak akan melakukan gerakan pengecekan atau gerakan pengulangan. Misalnya dia habis kunci pintu. Nah, kita biasanya kunci pintu sekali ngecek udah selesai. Nah, kalau orang yang OCD ini, karena dia memiliki takut yang secara berlebihan dan untuk menekan rasa stres yang dia punya kalau dia tidak melakukan pengecekan ulang, maka dia akan melakukan berulang-ulang untuk pengecekan apakah pengunci pintunya udah benar apa belum. Nah, mungkin sampai di sini aja penjelasan yang saya jelaskan dan akan dilanjutkan oleh teman saya Nur Cahaya Rafika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Cahaya Rafika akan melanjutkan pembahasan materi kami. Di sini saya akan menjelaskan poin keempat, 5, dan keenam, yaitu ada gejala utama penderita OCD, kemudian terapi penderita OCD, dan definisi dari PTSD. Nah, kita masuk poin yang keempat, yaitu gejala utama penderita Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. Yang pertama ada penderita menyadari bahwa perilakunya irasional. Perilaku dan pikiran yang muncul disadari sepenuhnya oleh individu. Walaupun penderita OCD menyadari perilakunya yang irasional, ia tetap akan melakukan kebiasaannya karena jika ia tidak melakukan kebiasaan seperti biasa, akan memunculkan rasa cemas pada dirinya ataupun rasa tidak nyaman. Nah, yang kedua ada tidak berhasil untuk melawan kebiasaan. Penderita OCD akan berusaha dalam melawan kebiasaannya sekuat tenaga. Namun, mereka tetap kesulitan dalam menghadapi kebiasaannya ini. Kemudian yang ketiga, pikiran dan tindakan untuk mengurangi rasa cemas. Penderita OCD meyakini bahwa jika ia melakukan kebiasaannya berulang kali,
akan mengurangi rasa cemas ataupun rasa khawatirnya. Makanya ia merasa lega ketika ia melakukan kebiasaan ini secara berulang-ulang kali. Nah, kemudian pikiran dan perilaku yang diulang-ulang setiap kalinya. Penderita OCD akan mengulang kebiasaannya secara berulang kali. Biasanya ia bisa melakukan 5-10 kali. Contohnya, saat penderita OCD mengecek kompor gas. Ia bisa mengecek atau memastikan kompor gasnya ini sampai 5 atau 10 kali. Nah, yang kelima adanya tekanan yang dirasa jika tidak menghabiskan waktu lebih kurang dari 1 jam pengulangan tindakan. Pokoknya penderita OCD ini tidak nyaman kalau belum melakukan kebiasaannya ini berulang-ulang. Nah, yang terakhir, penderita terdorong untuk melakukan pengecekan. Nah, kita masuk poin yang kelima, yaitu terapi penderita OCD. Yang pertama ada Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Terapi ini memfokuskan pikiran individu agar tidak melakukan sesuatu secara berulang-ulang, merubah pola pikir individu yang awalnya irasional menjadi rasional. Nah, yang kedua, psikoterapi suportif, guna untuk membangkitkan semangat penderita OCD agar dapat sembuh baik dalam lingkungan keluarga maupun sosialnya. Jadi, dukungan dari orang sekitar penderita OCD ini juga sangat dibutuhkan untuk kesembuhan si penderita OCD. Nah, poin yang keenam yaitu definisi Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD. PTSD atau sering disebut dengan stres pasca trauma merupakan suatu sindrom yang dialami seseorang yang mengalami kejadian traumatik di dalam hidupnya. Kondisi demikian akan menimbulkan dampak psikologis berupa gangguan perilaku, mulai dari cemas berlebihan, mudah tersinggung, tidak bisa tidur, dan berbagai reaksi lainnya. Orang yang memiliki trauma akan sulit melupakan kejadian buruk yang dialaminya di masa lalu. Karena inilah, penderita PTSD biasanya berlangsung lama, bahkan bisa sampai jangka waktu bertahun-tahun. Sekian penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan rekan saya, yaitu Mita Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Anissa. Di sini saya akan melanjutkan rekan saya untuk menjelaskan PTSD. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai kriteria diagnostik dari PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Kriteria diagnosis PTSD mengikuti DSM-4 dapat memperlihatkan kondisi traumatik seseorang adalah sebagai berikut. Yang pertama ada exposure atau pendedahan, adalah mengalami sendiri peristiwa traumatik, menyaksikan orang lain terluka parah atau kematian, mengalami kehidupan yang terancam bahaya di dirinya, lalu mengalami ketakutan terus-menerus sehingga mengalami ketidakupayaan. Lalu yang kedua ada re-experiencing atau mengalami kembali, atau dia memulai flashback ke masa lalu, mimpi buruk, hal-hal kecil dengan mencetuskan ingatan akan peristiwa traumatik yang dialaminya. Kemudian ada persistent avoidance atau menghindar, adalah upaya menghindar yang dilakukan oleh korban untuk menghindari gangguan emosionalnya, seperti seseorang menyatakan PTSD adalah suatu gangguan mental atau emosial yang tidak wajar yang berbeda dengan gangguan lain seperti depresi dan gangguan panik. PTSD tidak mudah untuk disimpulkan apabila hanya dari gejala-gejala yang ditimbulkan. Lalu kemudian yang keempat itu ada jangka waktu gangguan atau gejala pada kriteria 2, 3, dan keempat, sedikitnya 1 bulan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak dari PTSD dalam kehidupan sosial. Gangguan PTSD yang dialami individu akan berdampak pada kehidupan sosial. Hal ini dilihat dari yang pertama adalah PTSD itu memiliki gejala yang menyebabkan gangguan. Umumnya, gangguan tersebut adalah panic attack atau serangan panik. Nah, perilaku menghindar, depresi, merasa disisihkan dan sendiri, merasa tidak percaya diri, dan dikhianati, mudah marah, mengalami gangguan berarti dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian ada panic attack, yaitu serangan panik. Khususnya pada anak atau remaja mempunyai pengalaman traumatik, dapat mengalami serangan panik ketika dihadapkan atau menghadapi pada sesuatu yang mengingatkan mereka pada
peristiwa trauma di masa lalu. Kemudian, serangan panik ini meliputi perasaan yang kuat atau ketakutan atau tidak nyaman yang menyertai gejala fisik dan psikologisnya atau psikisnya. Nah, gejala fisik ini meliputi jantung berdebar-debar, berkeringat, gemetar, sesak napas, sakit di dada, sakit perut, merasa kedinginan, badan panas, dan mati rasa. Nah, yang ketiga ada perilaku menghindar. Salah satu dari gejala PTSD ini menghindari hal-hal yang dapat mengingatkan penderita pada kejadian traumatik. Kadang-kadang, penderita mengaitkan semua kejadian dalam kehidupannya setiap hari. Maksud dari perilaku menghindar ini seperti seseorang memiliki trauma untuk berbicara dengan orang baru, maka dia akan menghindari diri dari hal-hal atau kepada orang-orang yang baru. Nah, padahal kondisi kehidupan sekarang jauh dari kondisi trauma yang pernah dialaminya. Mungkin bisa jadi di orang yang baru ini tidak menyebabkan trauma yang pernah terjadi di dirinya di masa lalu. Kemudian ada depresi. Banyak orang yang menjadi depresi setelah mengalami pengalaman traumatik dan menjadi tidak tertarik dengan hal-hal yang disenanginya sebelum peristiwa trauma. Penderita mengembangkan perasaan yang tidak benar, perasaan bersalah, menyalahkan diri sendiri, dan merasa bahwa peristiwa yang dialaminya merupakan kesalahan, walaupun semua itu tidak benar. Lalu ada memiliki pemikiran negatif. Kadang-kadang orang yang sedang mengalami depresi merasakan bahwa kehidupannya sudah tidak berharga. Hasil penelitian menjelaskan bahwa 50% korban kejahatan mempunyai pikiran untuk bunuh diri. Lalu, dampaknya selanjutnya adalah merasa diri disisihkan. Penderita PTSD memerlukan dukungan dari lingkungan sekitarnya, tetapi mereka seringkali merasa sendiri dan terpisah. Perasaan yang demikian tersebut umumnya penderita mengalami kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain dan mendapatkan pertolongan. Lalu selanjutnya ada merasa dirinya tidak percaya dan perasaan dikhianati. Setelah mengalami pengalaman yang menyedihkan, penderita mungkin kehilangan kepercayaan terhadap orang lain dan merasa dikhianati atau ditipu oleh lingkungan di sekitarnya, atau oleh nasib, atau merasa dikhianati oleh Tuhan. Lalu ada perasaan marah dan mudah tersinggung. Marah dan mudah tersinggung adalah reaksi umum di antara penderita trauma. Marah adalah suatu reaksi yang wajar dan dapat dibenarkan. Bagaimanapun, kemarahan yang berlebihan dapat mempengaruhi proses penyembuhan dan menghambat penderita untuk berinteraksi dengan orang lain. Lalu ada gangguan yang berarti dalam kehidupan sehari-hari. Penderita PTSD mempunyai beberapa gangguan terkait dengan fungsi sosial dan gangguan di sekolah dalam jangka waktu yang lama setelah mengalami trauma. Seorang korban kejahatan mungkin menjadi sangat takut untuk ditinggal sendirian. Penderita mungkin kehilangan kemampuannya dalam berkonsentrasi dan melakukan tugasnya di sekolah. Bantuan perawatan pada penderita sangat penting agar permasalahannya tidak berkembang lebih lanjut. Kemudian ada persepsi dan kepercayaan yang aneh. Ada kalanya seseorang yang telah mengalami trauma yang menyakitkan seringkali untuk sementara dapat mengembangkan ide-ide atau persepsi yang aneh. Misalnya, percaya bahwa dirinya bisa melihat atau berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah meninggal. Walaupun gejala ini menakutkan, menyerupai halusinasi dan khayalan. Gejala ini bersifat sementara dan dapat hilang dengan sendirinya. Kemudian ada faktor-faktor dari PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Yang pertama ada faktor-faktor individu yang beresiko terkena PTSD. Brewin et al. Menyatakan faktor-faktor yang berisiko untuk mengalami PTSD adalah hidup dalam peristiwa trauma dan bahaya, mempunyai sejarah sakit mental, mendapatkan cedera, melihat orang cedera atau terbunuh, perasaan seram, tidak berdaya atau ketakutan melampaui, tidak mendapatkan sokongan sosial setelah peristiwa tersebut, berurusan dengan tekanan tambahan setelah peristiwa itu, seperti kesakitan atau kehilangan yang dikasihi, dan kecerdasan atau kehilangan kerja atau rumah. Lalu ada faktor-faktor yang dapat mengurangi PTSD.
Charney mengatakan faktor yang dapat mengurangi resiko PTSD adalah mencari dukungan dari orang lain seperti rekan-rekan dan keluarga, mencari dukungan grup setelah peristiwa traumatik, perasaan yang baik mengenai tindakan sendiri dalam menghadapi bahaya, mempunyai strategis menghadapinya atau cara mendapatkannya melalui acara yang buruk dan belajar daripada ia. Sebagian mampu untuk bertindak dan merespon setiap kasus walaupun perasaannya takut. Baiklah, sekian dari saya mengenai PTSD. Terima kasih.